Horinema. Sehat dong. Ayo. Laskar pejuang cuan. Semangat. Jangan malas-malesan. Tapi kalau yang nontonnya malam sih, boleh kali ya malas-malesan tipis. Oke, kali ini nih mau ceritain alur cerita drakor yang cukup fresh dan cool lah ya buat kita nonton bareng-bareng. Judulnya Undercover High School yang rilis tahun 2025 ini nih men. Serius, bener deh kata yang request, nih film seru abis. Dan yang udah request jangan lupa komen lo ya. Awas kalau nggak komen, atau kecup selingkuhanmu. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 어두웠던 내 세상을 송두리째 바꿔준 그 비밀 작전. 어디서부터 시작하면 좋을까? Di suatu malam yang cukup mencekam, dua kelompok mafia sedang bertemu di sebuah tempat untuk melakukan transaksi artefak yang bernilai tinggi. Namun tanpa mereka sadari, mereka lagi diintai oleh seorang agen intelijen bernama Haesung. Habis itu, sang ketua yang bernama An Seok memerintahkan Haesung untuk menghentikan transaksi tersebut. Gak pakai lama, Haesung pun langsung menunjukkan aksinya, men. Di tengah kerusuhan itu, si penjual berhasil ngebawa kabur duit sama artefak tersebut. Alhasil, Haesung pun langsung ngejar pakai sepeda motornya. Meski sempat kesulitan, tapi akhirnya dia berhasil mengakhiri pengejaran tersebut dan mengamankan artefaknya. Jadi, Haesung ini tergabung dalam tim 4 dalam instansi yang disebut NIS atau gampangnya tuh Badan Intelijen Korea Selatan. Selain berada di bawah kepemimpinan Ketua An Seok, Haesung juga mempunyai dua rekan kerja yang bernama Yong Hun sama Mi Jung Men. Saat itu, Ketua An Seok memuji Haesung atas keberhasilan misi ini. Ditambah lagi, dia juga berhasil mengamankan artefak itu. Tapi, pas dibuka, artefaknya lah kok jadi kayak gini, men. 이거 총알 같은데요? Akibat hal itu, sang direktur NIS yang bernama Yung Bae memarahi An Seok dan bahkan mengancam akan memecat Haesung. Ngedengar itu, An Seok rela melakukan apa saja asalkan Pak Direktur nggak jadi mecat Haesung, men. Disinilah Pak Direktur memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memberikan sebuah misi yang akan mempertaruhkan karir tim 4 termasuk Haesung. Gara-gara itu, malamnya tim 4 ngopi di kedai milik Bu Chung Hwa. Terus An Seok bilang kalau ada satu misi yang bisa nyelamatin karir Haesung. Misi itu bernama Undercover High School. Dalam misi ini, Haesung bakal nyamar jadi murid SMA meskipun dia nggak pede karena usianya yang udah terlalu kolot. Jadi Haesung ini nolak bukan tanpa alasan, men. Tapi dia punya trauma masa remaja karena telah menjadi korban tindakan buruk pada saat masih SMA dulu. Oleh sebab itulah dia pengen ngeluapin semua yang berhubungan sama SMA dan menyangkut traumanya. Padahal sebenarnya mendiang ayah Haesung juga seorang mantan agen NIS, tapi kini telah tiada, men. Sejak saat itu, Haesung dibesarkan oleh An Seok dan istrinya yang udah nganggap Haesung seperti anaknya sendiri. Oke, balik lagi ke masa sekarang, men. Pas balik dari toilet, akhirnya Haesung memutuskan untuk menerima tawaran misi tersebut supaya dia dan teman-temannya gak dipecat dari NIS. Soalnya dia dapat info kalau sampai Haesung nolak atau gagal dalam misi ini, mereka semua bakal dipecat dan tim 4 akan dibubarkan. Habis itu dijelasin deh tuh sama An Seok tentang bagaimana misi ini akan dijalankan. Jadi dulu pada era kependudukan Jepang ada seorang tokoh pengkhianat negara yang bernama So Byung-moon, men. Dia dipercayai oleh sang kaisar untuk mendanai kemerdekaan Korea dengan mengumpulkan 10 ton emas. Tapi layaknya pemerintah desa Konoha, Byung-moon malah menyembunyikan emas tersebut untuk menjalankan rencana pribadinya secara diam-diam. Hingga akhirnya Byung-moon ditangkap oleh pihak lawan, tapi dia tetap bungkam tentang keberadaan emas-emasnya. Sehingga gak ada yang tahu tempat harta negara yang bernilai sekitar 800 juta won tersebut sampai saat ini. Selain itu, diketahui juga kalau Byung-moon ini adalah pendiri yayasan SMA yang bernama Byung-moon High School. Dari situ, An Seok menduga kalau emas 10 ton tersebut mungkin masih tersimpan di suatu tempat di dalam Byung-moon High School tersebut.
Karena itulah An Seok memberi tugas ke Haesung untuk menemukan emas itu. Oke, Nema jelasin dikit aja kali ya tentang Byungmun High School ini, men. Jadi, Byungmun High School adalah sekolah elit dan paling bergengsi di Korea Selatan yang kini sedang dipimpin oleh seseorang dari generasi keempat yang bernama Myungju. Diketahui, Myungju ini adalah seorang wanita yang kejam dan sangat ambisius. Dibantu dengan tangan kanannya bernama Jaemun, mereka seringkali menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua hal yang diinginkan. Bahkan dia nggak ragu buat menghabisi nyawa orang yang menghalanginya dan malah dengan santainya menghadiri pemakaman orang yang telah dihabisi itu tanpa merasakan dosa sedikit pun, men. Jadi di SMA Byungmun ada sebuah kelompok dewan kesiswaan atau sebut aja DPS alias Dewan Perwakilan Siswa. Nah, DPS ini dipimpin oleh anaknya Myungju yang bernama Yena. Terus anggotanya ada Taeso, si preman sekolah, Sungjae, Chairin, dan wakil DPS bernama Yunjun. Yang bikin kaget nih, ternyata Yeojung, si anak An Seok sekolah di sana dan juga jadi salah satu anggota DPS itu, men. Oke, kali ini Nema bakal kenalin kalian ke salah satu guru Byungmun High School yang bernama Suani, men. Saat ini dia sedang berjuang mendapatkan statusnya sebagai guru tetap. Dan itulah alasan kenapa dia selalu menuruti perkataan kepala sekolah. Diketahui ternyata Bu Sua ini adalah anaknya Bu Chung Ha, pemilik kedai yang dibuat nongkrong Haesung dan tim 4 biasanya, men. Saat itu tiba-tiba aja ada segerombolan anak muda sok jagoan yang mau bikin rusuh di kedai itu. Tanpa pikir panjang, Haesung pun langsung menunjukkan kejantanannya. Hingga tentu saja dari kejadian tersebut Bu Sua pun merasa tersepona oleh kegantengan Haesung. Besoknya, Haesung pun bersiap untuk melakukan penyamaran di hari pertamanya. Sesampainya di sekolah, langsung menemui Pak Kepala Sekolah untuk melapor atas kedatangannya sebagai murid baru. Gak diduga, ternyata yang jadi wali kelasnya adalah Bu Sua, men. Mengetahui hal itu, Haesung pun langsung dijewer karena semalam ketahuan telah mabuk-mabukan di kedai ibunya padahal masih di bawah umur. Gak berhenti di situ aja, situasi jadi makin menarik ketika Bu Sua memperkenalkan Haesung di kelasnya. Ternyata dia sekelas sama Yujung, adiknya sendiri, men. Waduh, muka mau ditaruh di mana ini ya? Pas jam istirahat, Yujung ngajak kakaknya ke rooftop buat ngobrol 4 mata. Soalnya dia kaget begitu mengetahui Haesung ditugaskan untuk menyamar jadi murid di sana. Karena pusing mikirin pergaulan anak zaman sekarang yang terlalu bejat, akhirnya Haesung memilih untuk menyendiri. Sampai akhirnya dia nggak sengaja ngeliat sebuah bangunan tua yang terpisah dan tertera tulisan dilarang masuk. Tentu aja Haesung jadi makin curiga dan memberanikan diri untuk masuk dan menyelidikinya, men. Bukannya dapat info tentang harta karun tersembunyi, lah kok dia malah nggak sengaja ngeliat Dongmin yang lagi diperlakukan buruk oleh Taesu. 우리 할머니 민증 어디에 쓸 건데? 누가 알아서 뭐 할래? 나 방금부터 야리면 어쩔 건데? Malamnya, Haesung langsung ngelapor ke Pak An Seok tentang gedung mencurigakan yang dia temukan tadi. Soalnya gedung tersebut memakan daya listrik yang nggak wajar, padahal udah lama terbengkalai. Karena itu, Haesung memutuskan untuk menyelidiki bangunan tua itu malam ini juga. Dengan mudahnya, Haesung berhasil menyelinap masuk ke gedung tua tersebut. Namun tiba-tiba, dan ternyata orang yang mempergokinya adalah Bu Sua yang lagi patroli sesuai perintah dari kepala sekolah, men. Meski begitu, Haesung bisa dengan mudah mengelabui Bu Sua dan kabur dari situ. Besoknya, kabar pembobolan tersebut sampai ke telinga Myungju yang langsung memerintahkan Jaemun untuk menyelidikinya. Sementara Haesung sama Yeojung ngobrol di rooftop. Saat itu, Haesung mengaku kalau dia juga kaget setelah mengetahui Yeojung join jadi anggota DPS dan juga berteman baik dengan Yena, men. Sebab Yeojung emang menutupi fakta tersebut. Pas jam pelajaran mau dimulai, Bu Sua nggak ngeliat keberadaan Dongmin di kelas. Taesu bilang kalau Dongmin izin pulang karena sakit. Tapi karena semua orang udah tahu karakter Taesu, Bu Sua pun nggak percaya dan jadi khawatir dengan keadaan Dongmin. Nah,
Pas jam istirahat, Hesung mencoba untuk push rank meski dia nggak bisa mainin gamenya. Nggak lama, dia ngeliat Jaemun memasuki gedung tua yang bikin Hesung tanpa sadar mengikutinya karena kepo, men. Namun, aksi tersebut terpaksa dihentikan karena dia ketahuan oleh Pak Satpam yang sedang berpatroli. Pas mau beranjak dari sana, Hesung gak sengaja ngeliat tong sampah yang bergerak-gerak sendiri. Dan ternyata itu adalah Dongmin yang disekap oleh Taesu dan gak boleh keluar tanpa seizinnya. Ngeliat itu, Hesung cuma bisa menghela nafas terus mengajak Dongmin untuk membersihkan diri, men. Dan apesnya nih, saat itu Busu lagi lewat dan Ostos Mastis menduga kalau Hesung lah pelaku yang telah membuat Dongmin kayak gini. Gara-gara itu, Hesung langsung dibawa ke ruang BP untuk disidang. Tapi bukannya menyidang, Busuah malah gagal fokus setelah ngelihat tatapan mata Hesung. Dia keinget kalau tatapan itu mirip dengan mata si pelaku pembobolan tempo hari. Untungnya, Hesung jago bersilat lidah hingga akhirnya berhasil mengelabui dan lolos dari kecurigaan Busuah. Emang calon-calon buaya. Oke, geser ke kantor Myungju, men. Saat itu, dia bilang ke Jaemun kalau dia mau nyiptain sistem kasta di antara para murid-murid di sekolah. Tujuannya untuk memperketat persaingan dan Myungju akan menyaring 10% murid terbaiknya. Dengan begitu, 90% murid lainnya akan menyadari kalau mereka adalah manusia yang gak layak berada di sekolah itu. Diketahui juga, dia sedang berencana untuk membangun fasilitas pendidikan termewah se-Korea Selatan. Dan kebetulan proyek tersebut diketahui Ansuk dan kedua bawahannya. Dari sini mereka jadi semakin yakin kalau harta karun yang dicari benar-benar berada di dalam Yungmun High School ini, men. Di kelas, Hesung nemenin Dongmin yang lagi sendirian nih ceritanya. Di sini Hesung membujuk Dongmin supaya mau nyeritain tentang bangunan itu. Diceritain itu sama Dongmin. Jadi bangunan tersebut dulunya adalah studio balet, men. Di sana ada seorang murid yang selalu berlatih sangat keras karena mempunyai mimpi untuk menjadi seorang balerina. Tapi yang menyedihkan, dia malah diperlakukan buruk oleh teman-temannya dan akhirnya mengalami nasib buruk yang membuatnya harus duduk di kursi roda untuk selamanya. Gara-gara itu, dia pun frustasi dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena impiannya telah kandas. Karena takut disalahkan oleh pihak sekolah, tim pembuli ini malah menyembunyikan tubuh wanita tersebut di bawah lantai, men. Sejak saat itulah, arwah wanita tersebut pun gentayangan menghantui sekolah. Ngedenger itu, Hesung gak langsung percaya karena dia emang tipikal orang yang sangat logis dan gak percaya hal-hal mistis kayak gitu. Tapi lucunya nih, 참. 요새 시대가 어느 시대인데 이 친구. 난 그런 거 안 믿어. 내가 봤어. 진짜 귀신을 봤다고? kemudian Taesu datang dengan membawa amarahnya setelah mengetahui Dongmin keluar dari tong sampah tanpa seizinnya. Karena itu, Taesu kembali memperlakukan Dongmin dengan buruk sebagai hukumannya. Karena udah gak kuat menahan emosi lagi, Hesung pun ngasih pelajaran tuh ke Taesu. Sampai gak lama, Busuat datang dan langsung ngehentiin pergedebukan itu. Abis itu, Dongmin nyamperin Hesung yang lagi santuy untuk berterima kasih karena telah membelanya. Dari sinilah mereka jadi semakin dekat karena Dongmin ngerasa cuma Hesung lah orang yang mau berteman dan membela dia di sekolah. Di kantor, Direktur NIS dan Ketua Tim 1 mendatangi Tim 4 untuk memarahi Ansuk dan anak buahnya karena Hesung yang mendadak viral atas perkelahiannya dengan Taesu tadi. Akibatnya, Hesung pun dipanggil dan harus menerima kemarahan dari Pak Direktur, men. Sedangkan di sisi lain, Taesu malah mendatangi rumah sederhana Dongmin untuk kembali membuat masalah. Padahal saat itu Dongmin sedang mencari nafkah sebagai kurir makanan. Saat itu si Taesu ini ngeselin banget deh, men, pokoknya karena dia memanfaatkan jabatannya sebagai anggota OSIS terus pura-pura minjem KTP nenek Dongmin. Alasannya supaya dana beasiswa Dongmin bisa cair karena diketahui Dongmin ini masuk SMA elit Yungmin lewat jalur prestasi, men. Sementara itu, Hesung sendiri kembali menyelinap ke bangunan tua, tapi dia malah kepergok oleh Dongmin yang mau pulang. Biar gak curiga, Hesung ngajak Dongmin menyelinap ke dalam dengan alasan mau ngebuktiin cerita mistisnya kemarin. Sampai kemudian, Hesung pun menemukan sebuah pintu yang mempunyai kode keamanan dan langsung ngebobolnya menggunakan keahliannya sebagai agen intelijen. Disinilah
dia dibuat kaget sekaget-kagetnya setelah melihat berbagai berkas penyelidikan tentang keberadaan emas 10 ton yang sedang dicarinya. Karena itu, Haesung langsung nelpon ketua Ansuk dan ngelaporin apa yang ditemukannya. Berdasarkan hal itu, Haesung menduga kalau sampai saat ini Myungju juga sedang mencari keberadaan emas tersebut dan belum menemukannya. Tapi tanpa dia sadari, Myungju sedang memantaunya dari kamera tersembunyi dan akhirnya mengetahui kalau Haesung lah pelaku yang telah menyelinap di bangunan tua itu. Namun siapa sangka perhatian Haesung mendadak teralihkan dengan suara Dongmin yang memanggilnya karena ketakutan, men. Sampai kemudian setelah balik dari sana, Haesung langsung melaporkan temuannya ke tim 4, men. Karena faktanya, kerangka manusia tersebut hanyalah kerangka imitasi dari plastik. Meski begitu, Haesung berhasil membawa pulang sebuah kunci milik Byungmun yang terletak di sekitar sepatu balet. Haesung menduga keberadaan emas 10 ton yang mereka cari pasti berkaitan dengan rumor cerita hantu yang beredar di sekolah Byungmun. Ditambah lagi, Dongmin juga pernah bilang kalau masih ada cerita hantu lain di sekolah tersebut. Dan ternyata Myungju sendiri nggak tahu tentang cerita hantu dan kerangka itu, men. Tapi di sini dia menyadari kalau semua ini adalah teka-teki yang dibuat oleh Byungmun, leluhurnya, untuk menyembunyikan emas yang disimpannya. Oleh sebab itu, Myungju nggak menghukum Haesung dan Dongmin, berharap mereka berdua menuntunnya pada harta sang leluhur yang selama ini dicarinya. Hingga di keesokan harinya, nenek Dongmin nelpon Bu Suah untuk meminta kembali KTP yang diminta Taesu kemarin. Di sini baru terungkap kalau kemarin Taesu mengaku sebagai Haesung dan meminjam KTP-nya dengan alasan untuk pencairan beasiswa Dongmin. Mengetahui hal itu, Bu Suah pun marah bukan main karena Haesung terus-terusan bikin masalah, men. Sementara itu, Haesung lagi dengerin cerita hantu kedua dari Dongmin, yaitu tentang jam kakek. Jadi di sekolah itu ada jam antik yang disebut jam kakek, men. Sebenarnya sih jam itu cuman jam tua yang udah rusak aja. Tapi kalau ada seseorang yang lagi sendirian di sana, jam tersebut bisa tiba-tiba berdentang gitu, men. Konon katanya orang yang ngedenger hal tersebut bakal disamperin sama makhluk bermata merah. Lalu pas Dongmin mau ngelanjutin ceritanya, tiba-tiba Bu Suah datang dan langsung ngejewer Haesung yang terlanjur naik pitam akibat fitnah dari Taesu. Mamam tuh jeweran. Sepulang sekolah, bukannya menemui Bu Suah untuk menjelaskan semuanya, Haesung malah kabur. Karena itu, Bu Suah jadi makin kesel tuh sama Haesung dan memutuskan untuk pulang. Siapa sangka dia malah gak sengaja ngeliat Taesu yang lagi ngajak Dongmin ke suatu tempat, men. Saat itu Dongmin berniat untuk meminta kembali KTP neneknya dari Taesu. Hingga akhirnya Bu Suah pun tahu kalau dalang dibalik kasus ini adalah si kampret Taesu, bukan Haesung. Meski begitu, Bu Suah tetap gak bisa berbuat banyak untuk ngebantu Dongmin karena dia diancam sama Taesu dengan bilang kalau dia bakal ngancurin mimpi Bu Suah untuk menjadi guru tetap dengan menggunakan kekuatan bapaknya yang merupakan anggota dewan. 쌤, 나 오늘 예뻐서 참는다. Malam harinya, Haesung mampir ke sebuah minimarket buat beli makanan sama minuman nih ceritanya. Tapi nggak disangka dia malah ketemu sama sang musuh bebuyutan alias Bu Suah. Abis itu, Bu Suah meminta maaf ke Haesung karena selama ini telah salah sangka kepadanya. Haesung pun memaafkan sang buru cantik, terus bilang mulai sekarang Bu Suah hanya perlu memihak orang yang lemah seperti Dongmin agar semua masalah terselesaikan. Tapi apesnya, saat itu Dongmin sama neneknya disamperin sama polisi karena ternyata Taesu telah menggunakan KTP nenek Dongmin untuk didaftarin sebagai admin judul ilegal, men. Oleh sebab itu, sang nenek harus ditangkap sama polisi. Ya, karena nggak tahu harus ngapain, Dongmin pun menghubungi Haesung untuk meminta tolong. Gak pakai basa-basi lagi, Haesung sama Bu Suah langsung nyamperin Dongmin di kantor polisi saat itu juga. Ngelihat tindakan Taesu yang udah terlalu jauh dan mengarah ke pidana, Bu Suah jadi dilema, men, antara menegakkan keadilan atau mengejar karirnya menjadi guru tetap. Setelah mengingat perkataan Haesung, akhirnya Bu Suah pun membulatkan tekad untuk menegakkan keadilan. Hingga di keesokan harinya, seluruh warga sekolah digembarkan dengan sebuah laporan anonim tentang segala kebusukan Taesu selama ini.
Oleh sebab itu, DPS langsung mengadakan rapat darurat untuk membahas Taesu yang telah mempermalukan anggota OSIS. Di sini juga baru terungkap sebuah fakta bahwa Yena dan anggota OSIS lainnya memperlakukan Yojung layaknya seorang pelayan, men. Malamnya, Haesung kembali memasuki gedung tua untuk menyelidiki jam kakek, men. Namun saat itu, dia dihentikan oleh Myungju yang langsung curiga kalau Haesung bukan murid biasa. Selain itu, dia juga menduga jika jam kakek adalah petunjuk lain untuk menemukan keberadaan emas yang selama ini dicarinya. Habis itu, Myungju mengadakan meeting internal untuk menyelesaikan masalah Dongmin dan Taesu. Secara mengejutkan, Dongmin malah bilang kalau semua laporan yang ditujukan ke Taesu adalah kebohongan. Selain itu, dia juga bilang kalau Haesung lah orang yang telah membulinya. Hingga sekelarnya dari rapat, Haesung nanya kenapa Dongmin memutarbalikkan fakta dan mengkhianatinya. Dengan air mata yang bercucuran, Dongmin pun akhirnya ngejawab kalau dia terpaksa ngelakuin hal itu karena sebelumnya dia udah diancam sama Taesu. Dan itulah satu-satunya cara untuk nyelamatin hidupnya dan ngebebasin sang nenek dari penjara. Akhirnya dengan lapang dada, Haesung pun bilang kalau dia bisa memahami keadaan Dongmin dan memaklumi tindakannya itu. Tapi masalah nggak berhenti di situ aja, men. Karena besoknya Haesung harus menghadiri sidang sekolah untuk mendakwah apakah Haesung bersalah atau tidak. Pas lagi OTW ke sekolah, Haesung meminta Bu Suah untuk mengulur waktu sedikit lah ya. Soalnya dia mau ngelakuin misi rahasia untuk membuktikan kalau dia nggak bersalah dan menunjukkan kalau emang Taesu lah biang keroknya. Saat itu persidangan udah hampir dimulai, tapi Haesung masih tak kunjung datang. Dengan begitu, hakim akan memutuskan kalau Haesung lah yang bersalah. Namun, ketika palu mau diketok, tiba-tiba 시작해볼까요? faktanya, di saat Bu Suah mengulur waktu, Haesung mendatangi markas Sangte yang telah menyalahgunakan KTP nenek Dongmin. Seperti yang bisa diduga, Sangte pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Haesung dan otomatis adu kodam pun tak terelakkan. Akhirnya, Haesung berhasil menumbangkan mereka semua dan juga mendapatkan barang bukti atas kasus judul ini. Gak pakai lama, Haesung pun langsung ngebawa Sangte ke sekolah untuk menjadi saksi di persidangan. Oke, lanjut ke masa persidangan, men. Haesung langsung memperkenalkan Sangte kepada semua yang hadir dan memintanya untuk mengaku siapa sebenarnya biang kerok kasus judul ini. Karena udah gak bisa ngeles lagi, akhirnya Sangte pun mengaku dengan bilang, ngeliat itu, akhirnya Dongmin berani untuk membuka suara tentang tindakan buruk Taesu selama ini, didukung dengan barang bukti yang dibawa oleh Haesung. Gara-gara itu, Taesu pun jadi nggak bisa berkutik dan frustasi, hingga akhirnya dia pun menghajar Haesung, men. Gak disangka, di momen itulah Bu Suah juga ngelakuin hal yang sangat mengejutkan. Dan begitu sidang kelar, Bu Suah ngobatin luka Haesung sambil ngasih tahu kemungkinan besar kalau Taesu bakal dikeluarin dari sekolah. Dan di momen inilah mulai tercium aroma-aroma percintaan antara guru dan murid gadungan ini, men. Malamnya, Dongmin pun kembali nyeritain tentang asal-muasal kisah hantu jam kakek nih, men. Jadi, dulu ada seorang murid yang selalu dapat peringkat kedua di sekolah. Hal itu ngebikin dia iri sama cewek yang selalu dapat peringkat pertama karena nggak pernah bisa dia kalahin. Oleh sebab itulah, si peringkat kedua ini menghabisi murid peringkat pertama itu. Dan sejak saat itulah, si peringkat kedua mulai menerima teror dari arwah si peringkat pertama. Katanya sih, arwah si peringkat pertama ini pengen ngebalesin kematiannya dengan meneror dan berubah wujud menjadi mata merah. Dalam tragedi itu, jam kakeklah yang menjadi saksi bisu. Namun sayangnya, Dongmin cuma tahu 2 cerita hantu di sekolah, sedangkan 2 cerita lainnya dia masih belum mengetahuinya. Hari pun berganti, ternyata kasus Taesu jadi berbuntut panjang, men. Saat itu, Pak Kepala Sekolah harus memilih guru baru untuk membimbing DPS agar kejadian kayak Taesu nggak terulang kembali. Apesnya, Bu Suah terpilih untuk menduduki posisi tersebut sebab guru-guru lainnya ogah-ogahan karena tugasnya terlalu berat gitu.
Sedangkan Haesung sendiri lagi memeriksa jam kakek. Namun aksi tersebut malah kepergok oleh sang adik, yaitu Yojung, yang mau masang pengumuman untuk mencari anggota DBS baru ngegantiin Taesu. Sebagai kakak yang baik ya kan, Haesung pun langsung ngebantu sang adik. Dan saat itu juga dia dapat info baru kalau di ruangan DBS juga ada jam kakek. Karena itu pas udah sepi, Haesung pun menyelinap ke ruang DBS dan kali ini dia kepergok sama Yena. Di momen inilah Yena ngasih hadiah ke Haesung untuk memberi kode tentang perasaannya. Biar nggak curiga, Haesung mengalihkan pembicaraan dengan bilang kalau dia sedikit berminat untuk menjadi anggota DPS. Oleh sebab itu, Haesung pun langsung menemui Busua sebagai guru pembimbing DPS terbaru untuk berkonsultasi. Disinilah masalah baru kembali muncul sebab untuk menjadi anggota DPS harus memenuhi 3 persyaratan men. Yang pertama, dia harus berada di peringkat 10 besar di ujian yang akan datang. Kedua, wajib mengumpulkan 100 referensi tanda tangan. Dan yang ketiga, keputusan terakhir tetap ada di tangan ketua DPS yang menjabat saat ini. Saat itu, Haesung berhasil mendapat tanda tangan dari Dongmin dan antek-antek Taesu dengan mudah. Sebab antek-antek Taesu kini mulai berteman dengan Dongmin karena takut dikeluarin dari sekolah juga. Namun, masalah nggak berhenti di situ aja men. Boro-boro masuk peringkat 10 besar. Orang hasil nilai ujian Haesung aja kayak gini loh. Oleh sebab itu, untuk membantu melancarkan misi Haesung, tim 4 mulai mempromosikan Haesung supaya bisa mendapatkan 100 tanda tangan dengan cepat. Tapi yang mengejutkan, Yojung dan 2 anggota DPS lainnya malah menolak Haesung untuk bergabung. Alasannya karena Yojung gak mau jikalau sampai Haesung dan orang tuanya tahu kalau Yojung bergabung DPS cuman berperan sebagai pelayan doang. Bahkan Yojung sampai ngancem Haesung bakal ngebocorin identitas asli Haesung kalau masih kekeh pengen masuk DPS. Meski begitu, Haesung nggak mau berhenti di situ aja dan akan ngegas terus sampai jadi anggota DPS. Hal itu dibuktikan dengan kerja kerasnya mulai dari mengikuti pelajaran tambahan sampai malam men. Di tempat lain, Myungju baru aja mengetahui tentang kisah jam kakek dan menyadari pergerakan Haesung untuk menjadi anggota DPS. Di sini juga baru terungkap sebuah fakta kalau sebenarnya Yena tuh tersiksa banget sama Myungju yang terus-menerus menuntutnya untuk selalu berada di peringkat 1. Bahkan dia juga memaksa Yena agar mengkonsumsi obat yang biasa digunakan oleh pengidap bipolar men. Besoknya, masalah baru kembali muncul karena Haesung harus mengikuti wajib militer sebagai pasukan cadangan. Saat itu, Haesung beralasan ke Busua kalau dia nggak masuk sekolah gara-gara sakit gitu. Jadi, kenapa bisa Haesung dipanggil wajib militer? Karena misi penyamaran Haesung adalah operasi rahasia dan hanya orang-orang tertentu aja yang boleh mengetahui hal tersebut. Apesnya lagi nih men, pas Haesung pulang dari pelatihan, Busua nelpon dan ngasih tahu kalau dia mau datang untuk ngejenguk dia. Dan keparahan selanjutnya, tempat tinggal Haesung masih belum dibenahi rekan-rekan tim 4 yang bikin Ansuk dan anak buahnya langsung minjem perabotan ke tetangga sekitar agar rumah Haesung terlihat natural selagi Busua lagi kejebak macet. Hingga pada akhirnya Busua pun tiba di lokasi yang bikin rekan-rekan tim 4 bersembunyi sebisa mungkin men. Saat itu Haesung sengaja numpain bubur di celana Busua supaya Busua cepet pulang gitu. Namun gara-gara kamarnya yang masih berantakan banget, sebuah kejadian romantui pun terjadi. Apesnya, Ansuk dan yang lain jadi ketahuan gara-gara Yonghun pingsan akibat nahan nafas gara-gara mau bersin gitu men. Dengan refleks yang sangat bagus, Ansuk mencoba mengelabui Busua dengan pura-pura ngasih kejutan. Namun hal tersebut malah ngebikin Busua makin curiga karena situasinya nggak pas banget loh buat ngasih surprise. Apalagi Haesung mengaku kalau lagi sakit. Seketika Haesung pun berpura-pura pingsan buat ngesupport kebohongan yang dilakukan oleh Ansuk. Besoknya, semua murid menjalani ujian dan saat ini Haesung sedang berjuang dengan keras supaya bisa memenuhi syarat sebagai anggota DPS. Saat itu, Busua masih curiga dengan Haesung dan menatapnya dengan tajam men.
Malamnya, tim 4 makan bareng nih ceritanya. Saat itu, Yonghun ngasih perhatian lebih ke Mi-jung karena dia mulai menyukai Mi-jung dan berusaha nunjukin kode-kode gitu kepadanya. Sementara An-suk sendiri masih diliputi rasa khawatir dengan Bu Suah yang curiga terhadap mereka. Hae-sung berpikir kalau dia harus lebih berhati-hati pada wali kelasnya itu. Tapi Hae-sung mulai gagal fokus men setiap kali dia keinget kejadian cipokan itu sama Bu Suah. Di keesokan harinya, Bu Suah ngebagiin hasil ujian kemarin yang bikin Hae-sung cemas, deg-degan, menderedek gitu men. Tapi semua perjuangannya terbayar tuntas ketika dia membuka hasil ujiannya yang ternyata dia berhasil mendapatkan peringkat 10. Gak pakai lama, dia pun langsung mengabari rekan-rekannya untuk membagikan kabar bahagia tersebut. Sementara, Myungju sedang membujuk salah seorang pemimpin media, yaitu kepala editor Yun. Diketahui, Pak Yun ini terus-terusan menulis berita tentang kecurigaannya terhadap proyek kota pendidikan yang sedang dibangun oleh Myungju. Oleh sebab itu, Myungju sedikit mengancam dan menawarinya untuk bergabung dalam proyeknya dengan iming-iming akan diberikan sejumlah duit yang cukup besar. Namun, karena Pak Yun adalah seorang jurnalis yang jujur, dia pun menolak hal tersebut mentah-mentah karena baginya kebenaran harus ditegakkan dan diungkapkan. Setelah berjuang keras untuk menjadi anggota DBS, kini akhirnya Hae-sung terpilih menjadi anggota DBS setelah Yena memilihnya di antara kandidat lain. Karena itu, dia pun langsung memamerkan hal tersebut pada teman-temannya, terus cabut dengan lagak yang songong banget men. Sementara, Bu Suah masih berusaha menghabiskan rasa curiganya terhadap Hae-sung dengan menelpon sekolah Hae-sung sebelumnya. Namun ternyata nomor tersebut hanyalah nomor telepon fiktif yang udah dipersiapkan Han-suk dan yang mengangkat teleponnya adalah Mi-jung. Sejak saat itulah, Han-suk meminta Hae-sung agar lebih berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari wali kelasnya. Singkat cerita, upacara penyambutan Hae-sung sebagai anggota baru di DBS dilakukan nih men. Di sini Hae-sung kembali ketemu sama Bu Suah sebagai pembimbing DBS yang ngebikin dia kesulitan untuk ngejalanin misinya. Sampai kemudian pas ruangan udah sepi, Hae-sung langsung menyeliki Diki jam kakek. Tapi lagi-lagi dia kembali kepergok oleh Yena dan Yu-jung yang mengundangnya makan malam untuk menyambutnya sebagai anggota baru. Ternyata gak cuma Hae-sung doang agen rahasia di sekolah ini, karena faktanya Burian, sang guru olahraga, adalah agen rahasia yang diperintah oleh Bu Suah untuk mengawasi Hae-sung. Saat itu Bu Suah mengirim Burian untuk memata-matai restoran tempat Hae-sung kerja part-time guna mencari hal-hal yang mencurigakan di tempat itu. Tapi ketiga agen kocak ini dengan cepat menyadarinya dan mereka pun dengan lihai memainkan perannya sebagai bos dan karyawan restoran. Malam pun tiba, Hae-sung hadir untuk memenuhi undangan Yena beserta dengan Yu-jung yang juga turut hadir untuk menemani Yena. Di momen inilah akhirnya Hae-sung tahu jika Yena memperlakukan Yu-jung layaknya seorang pelayan men. Mengetahui itu, Hae-sung pun menjadi kesel dan pas Yena udah pulang duluan, cekcok antara kakak beradik pun terjadi setelah Hae-sung mengetahui rahasia Yu-jung selama ini. Tapi Yu-jung malah bilang kalau semua ini adalah pilihannya supaya bisa bersekolah dengan tenang meskipun harus merendahkan dirinya di hadapan Yena. Karena faktanya Yu-jung gak memenuhi persyaratan sebagai anggota DBS dan Yena memberikan hak khusus asalkan Yu-jung bersedia untuk menjadi pelayannya. 제발 나한테 관심 좀 꺼주라. Beberapa saat kemudian, Hae-sung diam-diam memasuki ruang DBS dan akhirnya kunci yang ditemukan di gedung tua kemarin menemukan wadahnya men. Di sini akhirnya jam kakek benar-benar terbuka, tapi abis itu Hae-sung nggak nemuin petunjuk apapun. Sampai kemudian perhatian Hae-sung pun teralihkan saat ada seseorang yang tiba-tiba memasukkan secari kertas di bawah pintu. Dan setelah dibaca, Hae-sung pun kaget sejadi-jadinya karena ada seseorang yang mengetahui identitas Hae-sung yang sebenarnya. Gara-gara hal itu, besoknya An-suk dan Hae-sung langsung melaporkan hal tersebut kepada Pak Direktur men. Mengetahui hal tersebut, Pak Direktur pun menghentikan misinya dan meminta Hae-sung agar lebih berhati-hati serta mencari tahu siapa yang telah mengirim surat tersebut. Nampaknya Myungju juga mengetahui kejadian itu dan telah memerintahkan Jae-mun untuk menghapus rekaman CCTV pada saat Hae-sung menyelinap kemarin. Tapi sampai saat ini masih belum diketahui alasan Myungju ngelakuin hal tersebut.
Sementara di sisi lain, Bu Su'a lagi ngeberesin berkas anggaran sekolah dan tanpa sengaja ngelihat buku antologi Dewan Siswa beberapa tahun lalu. Gak disangka men, di dalam buku tersebut terdapat foto ayah Haesung dan Bu Su'a terlihat seperti mengenalinya. Malam harinya, Haesung ditelepon sama orang yang telah mengirim surat kemarin yang kita sebut aja Mr. X. Saat itu, si Mr. X ini meminta Haesung untuk bertemu di sekolah malam itu juga. Tanpa pikir panjang, Haesung pun langsung pergi ke sekolah saat itu juga, tepat jam 12 malam men. Dan siapa sangka saat itu jam kakek tiba-tiba saja berdentang. Tapi saat Haesung hendak melangkahkan kakinya lebih jauh, tiba-tiba namun sebagai agen rahasia yang telah terlatih, Haesung pun segera mendekati jenazah itu dan menemukan buku yang dulu Haesung hadiahkan untuk ayahnya men. Oke, setelah kemarin Haesung dikejutkan dengan meninggoinya Pak Satpam, kini dia berniat mengungkap pelaku yang telah menghabisi nyawa Pak Satpam itu. Karena faktanya saat Haesung sampai di sekolah, dia nggak sengaja ngelihat Pak Satpam yang lagi gelut dengan seorang pria bertopeng. Dan saat itulah pria bertopeng tersebut ngelempar Pak Satpam hingga kehilangan nyawa. Ngelihat itu, Haesung pun langsung mengejarnya dan mau nggak mau dia pun terlibat baku hantam dengan pria bertopeng itu. Namun sayangnya saat itu si pria bertopeng berhasil melarikan diri men. Ternyata pria bertopeng tersebut adalah Jaemun, sang tangan kanan Myungju yang diperintahkan untuk mengambil buku catatan ayah Haesung. Namun untungnya Haesung lah yang berhasil mendapatkan buku itu tanpa sengaja dan langsung menemui Pak Direktur dengan amarah yang berkobar. Sambil menunjukkan buku catatan ayahnya, Haesung bertanya kenapa buku catatan sang ayah berada di Byungmun High School. Dari sini kenyataan pahit pun terungkap men. Ternyata ayah Haesung yang telah dinyatakan hilang 22 tahun yang lalu, penyebabnya karena diperintahkan untuk menjalankan misi penyamaran dan mencari emas di sana, sama dengan yang Haesung lakukan saat ini. Tentu aja Haesung pun langsung naik pitam karena selama 22 tahun Haesung menderita tanpa mengetahui fakta atas hilangnya sang ayah karena telah ditutupi oleh NIS sendiri. Untungnya Ansuk datang di waktu yang tepat sebelum Haesung lepas kendali men. Gak lama, Ansuk akhirnya mencoba untuk meredakan amarah Haesung. Tapi Haesung yang terlanjur kecewa pun memutuskan untuk mundur dari misi penyamaran ini. Dan sesampainya di rumah, Haesung masih terlarut dalam kesedihannya sambil mengenang sang ayah melalui buku kecil yang ada di genggaman tangannya itu. Besoknya, seluruh warga sekolah dihebohkan dengan berita tragedi Pak Satpam yang diduga terkena kutukan jam kakek, men. Dan yang mengejutkan lagi, di sana juga ditemukan surat kematian yang menyatakan kalau Pak Satpam telah mengakhiri hidupnya sendiri, bukan karena dihabisi orang lain. Sedangkan di tempat lain, tim 4 dibuat kerepotan setelah Haesung mundur dari misi ini. Di tengah kefrustasian itu, tiba-tiba Haesung datang dan memutusin bakal kembali bergabung dalam misi penyamaran ini. Tapi kali ini dia berniat untuk mengungkap kebenaran atas meninggoinya sang ayah daripada mencari emas 10 ton tersebut. Setelah kembali ke sekolah, Haesung langsung pergi ke ruang DPS untuk memecahkan masalah sesuai petunjuk dalam buku catatan peninggalan sang ayah. Berkat buku itulah, Haesung berhasil mendapatkan petunjuk dari jam kakek dan langsung ngerekam nada-nada piano yang berbunyi dari jam kakek tersebut. Sampai nggak lama, Bu Su'a akhirnya muncul dan langsung bilang kalau dia ngelihat semua kejadian pada saat Pak Satpam meninggoy. Karena faktanya saat itu Bu Su'a lagi lembur terus nggak sengaja ngedenger suara gaduh dari luar. Oleh karena itu, Bu Su'a pun mencari sumber suara tersebut dan ternyata suara itu berasal dari perkelahian yang dilakukan oleh Haesung dan pria bertopeng men. Dan karena udah nggak bisa ngeles lagi, Haesung malah bilang kayak gini men. 제가 다 말씀드리겠습니다. 잠복 중인 국정원 요원입니다. 생각할 시간 하루 드리겠습니다. Malamnya, tim 4 berkumpul di markas rahasia untuk menyetorkan hasil penyelidikan yang mereka dapat. Di sini, Haesung memperdengarkan nada-nada piano yang direkam dari jam kakek yang ternyata adalah himne Byungmun High School. Haesung menduga nada-nada tersebut berhubungan dengan misteri lain di Byungmun High School, yaitu misteri piano usang yang ada di buku catatan sang ayah. Selain itu, Haesung juga ngasih tahu kalau Bu Su'a telah mengetahui identitasnya.
Ya, bisa dipastikan Arsuk dan yang lain pun naik pitam karena Haesung telah mengancam warga sipil seperti Bu Suah agar menutup mulut. Oleh sebab itu, Arsuk menyuruh Haesung untuk menemui Bu Suah dan bersujud meminta maaf, lalu meminta baik-baik agar Bu Suah menjaga rahasianya. Tanpa pikir panjang lagi, Haesung pun langsung pergi menemui Bu Suah dan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Kapten Arsuk. Meski awalnya Bu Suah marah-marah, tapi akhirnya dia bersedia ngebantu Haesung karena jika misinya berhasil, dia bisa menjadi guru tetap di SMA Byungmun. Tapi Haesung juga ngingetin kalau misi ini tuh bahaya banget bagi keselamatan Bu Suah. Oleh sebab itu, Haesung berjanji ke Bu Suah kalau dia bakal ngelindungin segenap jiwa dan raganya. Gak denger itu, Bu Suah lah kok malah jadi salting gini, men. 갑자기 왜? 많이 드세요? Di sisi lain, Myungju lagi ketemuan sama seseorang dan orang tersebut ngasih berkas file riwayat hidup Pak Satpam. Di sini baru terungkap kalau ternyata Pak Satpam adalah mantan agen NIS yang juga mengenal ayah Haesung. Bahkan Pak Satpam juga berniat mengungkapkan kebenaran di balik hilangnya ayah Haesung. Namun sayangnya dia harus kehilangan nyawa di tangan Myungju sebelum berhasil mengungkap kebenaran itu. Hari pun berganti. Di sekolah, Haesung melanjutkan penyelidikannya dengan pergi ke sebuah ruangan untuk mencari piano seperti yang ada di buku catatan ayahnya. Dalam buku itu tertulis sebuah mitos cerita hantu ketiga. Jadi ceritanya piano ini tuh suka bunyi-bunyi sendiri, men. Asal usulnya kayak gini. Dulu ada sepasang murid dari klub piano yang selalu memainkan piano berpasangan. Sampai suatu ketika sang siswi hamil, tapi pacarnya nggak mau peduli dengan hal itu. Hingga pada akhirnya sang siswi tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, men. Dan sejak saat itulah setiap kali si murid pria main piano sendirian, arwah sang kekasih selalu mendatanginya. Sampai tiba-tiba 뭐예요? abis itu Bu Suah ngasih tahu kalau piano yang dicari Haesung berada di kantor Myungju. Bu Suah ternyata juga punya ide agar Haesung bisa menyelinap ke sana. Jadi bentar lagi kan sekolah mau ngadain acara besar gitu dengan mengundang berbagai tokoh berpengaruh dan juga alumni Byungmun High School. Dan kebetulan dalam acara itu semua anggota DBS diperbolehkan untuk datang. Sayangnya Haesung masih mendapat skorsing akibat bolos kemarin yang bikin dia nggak bisa menghadiri acara itu. Tapi Bu Suah nggak kehabisan ide, men, dan nyuruh Haesung untuk mengikuti seleksi menjadi brand ambassador sekolah. Karena kalau Haesung menang, maka dia bisa terbebas dari skorsing dan bisa menghadiri acara kehormatan itu. Gak pakai lama dong, besoknya Bu Suah langsung ngebawa Haesung ke sesi photoshoot. Tapi Haesung malah mati gaya dan malah pose kaku kayak kebelet boker gitu. Oleh sebab itulah Bu Suah ngasih sedikit tutorial supaya Haesung bisa kelihatan lebih rileks dan bagus saat difoto. Gak butuh waktu lama, Haesung langsung mempraktekannya dan berhasil bikin para dedek gemes kelapak-kelapak, men. 자켓 한번 살짝 하이랑 한번 야성미 있게 단추까지 한번. Nah, begitu kelar photoshoot, Bu Suah ngajak Haesung makan di kedai ibunya nih ceritanya. Pas lagi ngobrol-ngobrol santuy, Haesung malah salah fokus dan keinget dengan cinta pertamanya. Terus pas mau pulang, hujan tiba-tiba turun dan Bu Suah dikasih payung gitu sama ibunya dengan manggil nama masa kecilnya. Seketika Haesung pun menyadari kalau cinta pertamanya kini berada di hadapannya. Namun siapa sangka tiba-tiba Oke, setelah kejadian mesra tak sengaja itu, Haesung pun balik ke rumah sambil cengar-cengir kasmaran nih ceritanya. Saat itu, Haesung juga mengenang masa kecilnya saat Bu Suah melamarnya karena mereka saling menyukai. Suah kecil berharap suatu hari nanti mereka akan menikah, sedangkan Bu Suah sendiri masih belum menyadari kalau Haesung adalah teman masa kecilnya. Gara-gara itu, Haesung jadi senyum-senyum sendiri karena telah bertemu cinta pertamanya. Besoknya, Bu Suah piket di ruang guru dengan hati riang gembira gara-gara adegan romantis bareng Haesung semalam. Tapi kemudian dia dibikin kaget setelah mengetahui Haesung yang menyaksikannya. Di momen itu, Haesung ngasih semangat ke Bu Suah yang bikin dia makin kegirangan gak karuan. The way you found you
Gara-gara itu, Bu Su'a nanya ke Bu Rian kalau ada teman cowok yang meluk Bu Su'a di tengah hujan dan memberi perhatian. Apakah artinya cowok itu jatuh cintrong kepadanya? Dijawab deh tuh sama Bu Rian kalau hal kayak gitu tuh biasa dan gak ada istimewanya sama sekali. Sampai gak lama, Pak Kepala Sekolah datang dan meminta para guru untuk mulai mengumpulkan pemungutan suara calon model brand ambasador SMA Byung Moon, men. Awalnya Pak Kepala Sekolah ngerekomendasiin Yena sama Yunjun, tapi Bu Su'a langsung ngehentiin kampanye hitam tersebut demi ngebantu Haesung bisa masuk ke acara sekolah yang akan datang. Dengan sikap yang tegas dan percaya diri, Bu Su'a bilang kalau para murid harus memilih sesuai perkataan hati dan adil sebagai bentuk demokrasi. Tapi pas pemungutan suara dimulai, Bu Su'a malah memilih Yunju karena grogi abis ngelakuin hal barusan, men. 빨리빨리 합시다. 왜 이렇게 오래 걸려요? 자, 그럼 개표합시다. Sementara di kelas, Haesung dibuat harap-harap cemas dengan hasil votingnya. Hingga akhirnya Haesung lah yang keluar sebagai pemenang, sementara Yunjun ngerasa nggak terima ketika ngelihat Haesung merayakan kemenangannya. Hingga di malam harinya, tim 4 kembali berkumpul untuk saling melaporkan hasil penyelidikan kayak biasanya, men. Di sini baru diketahui kalau Jaemun telah menyuap polisi yang menangani kematian Pak Satpam agar diakui sebagai kasus mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, Haesung juga menyadari ruangan berkas penyelidikan yang tersusun di bawah gedung tua adalah berkas penyelidikan buatan ayahnya. Dari sini, Haesung jadi makin yakin kalau Myungju benar-benar gak tahu keberadaan emas peninggalan leluhurnya. Dan itulah alasan kenapa Jaemun diperintah untuk merebut buku catatan ayah Haesung dari tangan Pak Satpam. Namun pertanyaannya, apakah hilangnya ayah Haesung berkaitan dengan Myungju? Lalu, Mijung juga melaporkan bahwa lagu himne Byungbun yang terekam dari jam kakek adalah aransemen piano 4 tangan atau harus dimainkan dengan berpasangan persis seperti yang dilakukan dalam cerita hantu piano usang. Tapi masalahnya, mereka semua nggak ada yang bisa main piano, men. Sampai tiba-tiba Bu Su'a datang dan menawarkan diri untuk memainkan pianonya sekaligus mengajari Haesung untuk memainkan lagunya. Karena nggak ada pilihan lagi ya kan, Ansuk pun menyetujui dan memberi gelar kehormatan kepada Bu Su'a sebagai kartu rahasia dari agen rahasia. 명예 현장 지금 뭐들 하시는? 역시 오수아 선생님. Abis itu, Bu Su'a nyeritain alasannya ke Haesung kenapa dia pengen banget jadi guru tetap. Ternyata dia udah berjanji ke murid pertamanya yang telah meninggoy atau hilang entah kemana bahwa kelak dia akan menjadi guru tetap. Setelah pertemuan itu, Haesung yang mulai kepikiran dengan Bu Su'a mulai nggak bisa ngebohongin perasaannya sendiri, men. Kebetulan Bu Su'a nelpon terus ngasih tahu kalau Jaemun terlihat berada di perpustakaan. Ternyata kehadiran Jaemun emang udah ditunggu-tunggu karena ruangan Myungju cuma bisa dibuka oleh sidik Myungju sama Jaemun doang. Saat itu, Bu Su'a memberanikan diri untuk berpura-pura meminjam buku yang lagi dibawa Jaemun demi mendapatkan sidik jarinya. Setelah berhasil mendapatkan buku itu, Haesung langsung mengambil sidik jari tersebut untuk di-cloning, tapi dia malah gagal fokus ketika ngelihat Bu Su'a yang ada di sampingnya, men. Gak cuman itu aja, pas Bu Su'a ngajarin main piano, Haesung gagal fokus mulu. Dan juga pada saat Haesung ngelatih Bu Su'a bela diri untuk perlindungan diri, Haesung juga salah tingkah karena hatinya semakin berdebar-debar, men. Malamnya, sebagai agen kehormatan, Bu Su'a diundang ke kantor Badan Intelijen. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menyusup ke kantor Myungju yang akan dilakukan pada saat acara sekolah berjalan. Karena acara itu akan dijaga secara ketat, Yonghun akan menyamar menjadi pelayan untuk mengalihkan perhatian. Kemudian, Mijung bertugas untuk menghapus data keluar masuk ruangan Myungju saat Haesung dan Bu Su'a memasuki ruangannya. Setelah rencana disusun dengan matang, mereka pun pergi ke acara sekolah untuk melancarkan misi tersebut. Dengan sikap gagah, Haesung memasuki gedung acara dan lagi-lagi tersepona dengan kehadiran Bu Su'a yang tampil menawan aduhai unyu wiu. Tapi bukannya mengalihkan perhatian tamu, Mijung sama Yonghun malah sibuk makan yang ngebikin Ansuk marah-marah, men. Terus buat berjaga-jaga, Haesung ngasih sebuah kalung ke Bu Su'a dengan kamera tersembunyi serta sebuah bius, men. Haesung juga berjanji kalau dia akan melindunginya dengan sekuat jiwa dan raga.
Setelah beberapa saat berlalu, Myung-ju pergi ke ruangan tertutup beserta tamu kehormatan untuk melakukan pesta tertutup. Di momen inilah, Haesung dan Bu-sua segera beraksi ketika Young-hoon memadamkan listrik. Tapi sayangnya, listrik kembali menyala lebih cepat karena Jae-moon yang sangat sigap, men. Dan apesnya lagi, pintu ruangan Myung-ju gak bisa dibuka gara-gara sidik jari yang telah dikloning tak terduplikasi dengan baik. Dengan sigap, Mi-jung sama Young-hoon pergi ke sana untuk mengalihkan perhatian supaya Haesung sama Bu-sua bisa pergi. Tapi masalah nggak berhenti di situ aja, men. Karena ternyata keberadaan Haesung dan Bu-sua diketahui para security dan mau nggak mau Haesung pun mengeluarkan jurus kanuraganya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil memasuki ruangan Myung-ju dan mulai memainkan lagu himne guru bersamaan dengan paduan suara yang saat itu menyanyikan lagu yang sama. Saat inilah Haesung menyadari beberapa tuts piano gak berfungsi. Dan setelah selesai memainkan lagu tersebut ternyata gak terjadi apa-apa, men. Ya, karena nggak banyak waktu lagi, mereka pun segera keluar untuk mengamankan diri. Tapi Haesung juga menyempatkan diri untuk menghapus rekaman CCTV di laptop Myung-ju. Namun siapa sangka Haesung nemuin file isinya tentang operasi penyamaran agen NIS di Byungmun High School. Dan yang bikin gak habis fikri, identitas Haesung juga ada di sana, men. Meski begitu, untungnya tim 4 berhasil kabur dari acara Byungmun High School tanpa jejak. Tapi pas di jalan, Ansuk menyadari perubahan sikap dari Haesung yang lagi nutupin fakta tentang Myung-ju yang memiliki berkas misi penyamarannya. Gara-gara itu, rekan-rekannya jadi ngerasa khawatir main sama Haesung. Sesampainya di rumah, Haesung langsung nulis daftar orang-orang yang dicurigainya untuk mencari pengkhianat di antara mereka. Tapi pas nulis nama Ansuk, batinnya tiba-tiba ngerasa sakit mengingat dia adalah sosok ayah pengganti bagi Haesung. Hingga di keesokan harinya, Bu-sua menyadari ada yang aneh dengan tuts piano di ruangan Myung-ju yang gak berfungsi. Kemudian dia menulis lirik lagunya dan menandai lirik yang tutsnya gak berbunyi itu. Alhasil, Bu-sua mendapat sebuah kalimat yang berbunyi kayak gini, men. 빛나리 황금 Malamnya, Bu-sua nggak sengaja ketemu sama Haesung dan langsung ngasih tahu tentang penemuannya tadi. Namun Haesung yang masih gak mood malah cuek yang bikin Bu-sua kesel banget sama sikap itu. Tanpa basa-basi lagi, Bu-sua langsung maksa Haesung pergi ke kedai ibunya dan meminta Haesung untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, karena udah nggak bisa ngeles lagi, dikasih tahu deh tuh sama Haesung bahwasanya kini misi penyamaran Haesung udah bocor. Dan fakta pahitnya lagi, secara nggak langsung Myung-ju lah orang yang menugaskan Haesung untuk menyamar di Byungmun High School. Tujuannya agar Haesung membawa emas tersembunyi ke hadapannya. Karena itu, Haesung jadi berpikir pasti ada salah satu anggota NIS yang berkhianat dan berpihak ke Myung-ju. Ngedengar itu, Bu-sua pun segera menghiburnya dengan bilang kalau Haesung gak boleh ngerasa sedih sendirian. Apalagi saat ini Haesung punya wali kelas cantik, imut, kocak, dan bisa dipercaya kayak dirinya. Habis itu Haesung pura-pura nganter Bu-sua pulang nih ceritanya. Padahal rumah mereka sebelahan gitu. Di momen inilah Haesung ngasih tahu sebuah fakta kalau dia adalah orang yang ingin dinikahi Bu-sua pas masih kecil dulu. Terus pas mau pisah, Bu-sua minta maaf ke Haesung karena dulu sempat benci banget sama dia. Soalnya dulu Haesung tiba-tiba hilang, pindah sekolah tanpa pamit. Sampai akhirnya Bu-sua ngedengar kabar kalau ayah Haesung hilang entah kemana. Karena itu Bu-sua menyemangatinya dan yakin kalau sebentar lagi Haesung akan menemukan ayahnya. Besoknya, Bu-sua lagi ngebuka link yang ada di kartu nama ayah Sung-jae yang ternyata isinya adalah data-data pengaturan nilai. Dari sinilah dia menyadari betapa bobroknya sistem pendidikan di SMA Byungmun yang penuh dengan kepalsuan. Namun apesnya, Myung-ju juga tahu kalau Bu-sua telah mengakses link tersebut dan langsung mencegatnya. Meski begitu, tanpa rasa takut, Bu-sua bilang kalau kediktatoran hanya akan membawa kehancuran dan dia gak akan tunduk kepada Myung-ju apapun yang terjadi. Di tempat lain, Haesung mulai memasang GPS di kendaraan orang-orang yang dicurigainya, termasuk mobil Ansuk, men. Gara-gara misi ini juga, dia jadi nggak bisa ngebantu Bu-sua yang sedang menghadapi masalah dengan Myung-ju.
Tapi keputusan Haesung berubah ketika ngelihat Yujung yang sangat giat belajar. Karena ternyata dia pengen jadi agen NIS kayak Haesung dan juga ayahnya. Saat itu Yujung berniat mengikuti lomba matematika supaya dapat rekomendasi masuk ke kampus ternama. Tapi berkat info dari Bu Suah, Haesung jadi tahu seberapa keras Yujung berjuang. Yang jadi juara tetap Yena. Sebab seperti yang kita tahu, lomba tersebut udah diatur sama ayah Sungji dan juga Myungju, men. 아빠한테 연락하고. Malamnya, Haesung kembali mendapat info mencengangkan setelah menguping pembicaraan Myungju sama ayah Sungjae menggunakan alat penyadap. Myungju bilang kalau dia bakal ngasih Bu Suah pelajaran karena telah berani menentangnya. Mengetahui hal itu, Haesung pun langsung khawatir dan segera nyariin Bu Suah yang masih sibuk di sekolah untuk mencari bukti kuat atas pemalsuan nilai yang terjadi. Dan begitu berhasil menemukan Bu Suah, Haesung langsung ngebawa Bu Suah ke rumahnya untuk melakukan penyelidikan bersama-sama. Sesampainya di rumah, Bu Suah nyeritain tentang kasus murid pertamanya, men. Jadi, siswi tersebut bernama Minji dan dia terpaksa harus putus sekolah gara-gara dijebak mencuri lembar jawaban ujian. Saat itu, Bu Suah berusaha untuk membersihkan namanya, tapi apalah daya, dia nggak bisa berbuat banyak karena statusnya yang masih sebagai guru honorer. Sejak saat itulah, Bu Suah berjanji akan menjadi guru tetap supaya bisa melindungi murid-muridnya. Dan begitu kelar cerita-cerita masa lalu, mereka memulai penyelidikan dengan menonton video rekaman acara Dis Natalis Byungmun High School, men. Dari penyelidikan tersebut, mereka menemukan sosok-sosok yang diduga terlibat dalam pemalsuan nilai Byungmun High School. Dari situ, Haesung sama Bu Suah menyadari pemalsuan nilai ini menjadi sebuah bisnis yang melibatkan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Uang besar mengalir bertukar dengan sebuah nilai dan nantinya uang-uang tersebut digunakan Myungju untuk membangun proyek kota pendidikan. Karena itu, Haesung langsung pergi ke kantor NIS untuk melaporkan hal tersebut ke Yunghun sama Mijung. Tapi anehnya, pas di sekolah, Pak Direktur tiba-tiba ngechat Haesung bahwa misi penyamarannya akan dibatalkan minggu depan. Oleh karena itu, Haesung langsung ngasih tahu rencananya ke Bu Suah, yang mana dia berencana untuk berpura-pura mengetahui keberadaan emas peninggalan tersebut supaya Myungju mempertahankan Haesung di sekolah. 내부 첩자를 잡기 위해서 내가 이 학교에 남아 있어야 돼. 이 작전을 위해서 서명준은 절대 날 내쫓지 못할 거야. Gak lama, Haesung akhirnya cabut nemuin Myungju di kantin dan tanpa basa-basi lagi, dia bertanya tentang riwayat gedung olahraga Byungmun High School. Dia bilang di sana ada sesuatu yang disembunyiin oleh seseorang di masa lalu. Nah, pas lagi seru-serunya, Haesung sengaja ngehentiin ceritanya biar Myungju penasaran gitu, men. Malamnya, Bu Suah masih berjuang seorang diri memeriksa kecurangan yang pernah terjadi di masa lalu. Gak disangka, dia menemukan fakta. Setiap kali kecurangan ujian terjadi, Pak Junho lah yang selalu jadi pengawas ujiannya. Gak pakai lama, dia pun langsung pergi ke rumah Haesung, tapi dia malah bertemu dengan pria bertopeng yang telah menunggu kedatangannya. Setelah waktu berselang beberapa saat, Haesung pun akhirnya pulang dan menemukan Bu Suah yang telah dalam keadaan tak sadarkan diri, men. Dengan sigap, Haesung langsung membawa Bu Suah ke rumah sakit karena ternyata dia mendapat luka tikaman di perutnya. Namun alhamdulillahnya, Bu Suah berhasil melewati masa kritisnya meski Haesung terus merasa khawatir dan bersalah terus-terusan gara-gara gak bisa menepati janjinya untuk melindungi Bu Suah. Besoknya, Haesung izin ke Bu Rian gak masuk sekolah sebab Bu Rian lah yang menggantikan Bu Suah ngajar di kelasnya. Terus, Haesung yang masih larut dalam kesedihan sambil menghabiskan waktunya untuk menjaga Bu Suah. Hingga akhirnya, Haesung merasa lega tatkala ngelihat Bu Suah siuman dari masa kritisnya. Dalam momen itu, Bu Suah ngasih tahu kalau Junho terlibat dalam skandal pemalsuan nilai di Byungmun High School. Dan entah semesta merestui atau hanya kebetulan belaka, Yonghun juga mengabarkan hasil olah TKP dari pembobolan rumah Haesung yang ternyata pelakunya adalah Junho, men. Tapi entah apa yang dicari Junho, yang jelas hal itu ngebikin Haesung penasaran. Oleh karena itu, dia langsung pulang untuk menganalisa dan mencatat. Oleh karena itu, dia pun langsung pulang untuk menganalisa dan mencari tahu apa yang dicari oleh Junho. Hingga akhirnya Haesung menemukan satu kesimpulan bahwa Junho datang atas perintah Myungju karena benda yang dicari Junho adalah buku catatan peninggalan ayah Haesung. Dan bener aja, saat ini Junho lagi ngelaporin hasil curiannya sambil ngasih buku tersebut ke Myungju, men.
Tapi dia juga meminta jaminan ke Myungju agar ngelindungi dia sebab tragedi penikaman Bu Suah pasti akan berbuntut panjang. Kalau Myungju gak mau, Junho bakal ngebongkar semua kebusukannya. Ternyata tujuan Myungju mencari buku catatan tersebut adalah untuk mencari tahu cerita misteri keempat Byungmun High School gara-gara dibikin penasaran sama Haesung kemarin. Tapi semua harapan itu sirna karena ternyata penyelidikan ayah Haesung belum sampai di cerita misteri keempat. Dan berdasarkan hal itu, Myungju menduga kalau Haesung lah satu-satunya orang yang tahu cerita misteri tersebut. 그러니까 답은 자기뿐이다. Setelah Junho pergi, Myungju memerintahkan Jaemun untuk menemukan cerita misteri keempat gimana pun caranya. Seakan terlelap dalam obsesinya, Jaemun juga diperintahkan untuk melenyapkan Junho malam itu juga, men. Kebetulan saat itu Yonghun sama Michung juga sedang mengintai Junho. Sampai nggak lama, Jaemun terlihat membuat Junho nggak sadarkan diri, terus membawa ke area rongsokan. Jaemun dan antek-anteknya berniat melenyapkan Junho, tapi Yonghun dan Michung datang untuk menghentikannya. Namun karena emang cuma modal nekat doang, hasilnya malah kayak gini, men. Pas mereka mau diratain pakai alat berat, sang lakon utama kita datang tepat waktu dan langsung menunjukkan aksi heroiknya. Meski sempat mengalami kesulitan pas ngelawan Jaemun, tapi akhirnya Haesung berhasil menumbangkannya serta menyelamatkan rekan-rekannya. Haesung pun ngebawa Junho ke hadapan Bu Suah dan saat itulah Bu Suah melampiaskan semua amarahnya atas semua perbuatan kotor Junho, men. Bu Suah nggak mempermasalahkan tentang penikaman yang dialaminya, tapi dia kecewa karena Junho melakukan hal tak terpuji sebagai seorang guru, padahal anak didiknya sedang berjuang menggapai impian mereka. Habis itu, Haesung pun mengamankan Junho di sebuah ruang rahasia karena dia masih belum percaya dengan siapapun, termasuk rekan-rekannya dari NIS. Terus Haesung ngasih tahu lokasi Junho ke Ansuk buat ngebuktiin apakah Ansuk pengkhianat atau bukan. Tapi sampai pagi tiba gak ada yang mencurigakan, yang berarti Ansuk bukanlah sang pengkhianat. Mengetahui hal itu, Haesung pun langsung meminta maaf kepada Ansuk karena sempat gak percaya sama dia. Apalagi Ansuk adalah orang yang membesarkannya dan menjadi sosok pengganti ayah bagi Haesung. Haesung pergi ke sekolah dan melakukan hal yang sangat di luar Nurul, men. Tanpa basa-basi lagi, dia mengkonfrontasi Myungju secara langsung di ruangannya. Haesung meminta Myungju agar berhenti berpura-pura gak tahu apa-apa karena faktanya mereka sama-sama tahu kalau Haesung adalah seorang agen yang sedang menyamar. Tapi sampai saat ini dia belum mengetahui apa yang terjadi dengan ayahnya dan kenapa Myungju memilih Haesung sebagai agen untuk misi penyamaran di sekolahnya sendiri. Karena dapat jawaban yang diinginkan, Haesung ngasih flash disk yang diberikan oleh Junho yang berisi bukti keterlibatan Myungju dalam skandal pemalsuan nilai. Dengan itu, Haesung pun menyeret Myungju ke ranah hukum agar diperiksa oleh polisi. Pas berada di ruang interogasi, Pak Direktur menemui Myungju terus kelihatan kayak panik banget, men. Tapi Myungju malah ketawa ketiwi kegirangan yang menandakan kalau Pak Direktur lah si pengkhianat yang jadi antek-antek dari Myungju. Hingga di malam harinya, Haesung sama Ansuk nongki bareng, menandakan hubungan mereka mulai membaik. Ansuk juga bisa memahami Haesung tentang masalah kemarin, karena ada kalanya orang dewasa kayak dia harus bersabar menunggu Haesung menyampaikan unek-uneknya dengan sejujur-jujurnya. Bagi Ansuk, itulah arti kekeluargaan yang sebenarnya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melupakan kenangan pahit tersebut dan saling memaafkan. Tapi suasana hangat tersebut hilang begitu saja cuma gara-gara hal sepele kayak gini, men. 자식이 울긴 누가 울었다고. 지갑 안 가져왔으니까 네가 쏴. 맨날 내가 쏘잖아. Hari pun berlalu begitu kencang. Wush. Di sekolah, Pak Kepala Sekolah disibukkan dengan skandal Myungju yang mengakibatkan datangnya wakil komisaris dari Departemen Pendidikan. Semua guru auto panik dong dan gak ada yang mau buat mandu wakil komisaris itu, terus malah numbalin Bu Suah. Sementara itu, Haesung tanpa sengaja menyadari arti dari lirik yang ditemukan oleh Bu Suah, yang mana si pembawa manik-manik yang dimaksudkan adalah Byungmun. Dan gak banyak cincong lagi, Haesung pun langsung nelpon Ansuk terus ngasih tahu hal tersebut.
Sementara di kelas, Bu Su'a meminta maaf mewakili sekolah atas skandal yang telah terjadi. Dia juga berjanji semua kejadian memalukan ini gak akan terulang lagi. Dengar itu, para murid pun akhirnya tersentuh dan memutuskan untuk membantu Bu Su'a mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan wakil komisaris dari Departemen Pendidikan, men. Hingga di keesokan harinya, akhirnya wakil komisaris datang nih ceritanya. Tapi sangat di luar Nurul, men. Ternyata wakil komisaris yang dimaksud adalah si kampret Myungju. Gak pakai basa-basi lagi, saat itu juga di hadapan semua guru, Myungju menyuruh Haesung untuk menghentikan penyamarannya dan mengungkap identitasnya. Sampai tiba-tiba 교복 참 잘 어울려. 근데 어쩌나 학생 놀이는 여기까지. Oke, Haesung cuma bisa termenung seperti patung karena masih gak percaya dengan semuanya. Kok bisa sih Myungju bebas dari jeratan hukum, padahal bukti dan saksinya udah cukup kuat dan jelas. Merasa dirinya dipermainkan, Myungju langsung ngeluarin Haesung dari sekolah tanpa alasan apapun, men. Ya, karena udah gak bisa ngeles lagi, Haesung pun berpamitan seolah menerima kekalahan. Baru aja ngalamin kejadian yang gak mengenakan, tiba-tiba aja Pak Direktur kembali berulah dengan melakukan inspeksi atau sidak mendadak. Seperti yang terjadi di negeri Konoha, para polisi tersebut sengaja menjebak tim 4 biar gak bisa bergerak semena-mena kayak sebelumnya. Dan anehnya, Pak Direktur langsung ngebubarin tim 4 saat itu juga. Faktanya, semua ini adalah ulah Myungju yang telah memperalat Pak Direktur untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Myungju juga ngancem kalau dia bakal ngelakuin hal yang sama ke Bu Su'a jika Haesung terus-terusan menantangnya. Malamnya, Haesung kehabisan akal dan terlarut dalam keputusasaannya, men. Lalu pas Bu Su'a nyamperin, Haesung langsung meluapkan semuanya, terutama tentang Myungju yang mengancam akan mencelakai Bu Su'a. Namun siapa sangka Bu Su'a malah ngejawab kalau dia nggak takut oleh ancaman Myungju, tapi lebih takut kalau Myungju berhasil mendapatkan emasnya. Soalnya kalau sampai kota pendidikan terwujud, dunia pendidikan Korea akan benar-benar hancur. Dengar itu, Haesung langsung ngehubungin tim 4 dan bilang kalau dia bakal ngelanjutin misinya untuk ngehentiin Myungju gimana pun caranya. Mengetahui hal tersebut, rekan-rekannya pun langsung menyambut baik misi Haesung itu. Di tempat lain, Pak Direktur terlihat benar-benar tunduk kepada Myungju, men. Karena faktanya, Myungju lah yang ngebantu Pak Direktur sampai ada di posisi saat ini. Dan itulah alasan Pak Direktur nggak berani macem-macem sama Myungju. Hari pun berlalu begitu kenceng. Setelah Myungju kembali ke sekolah, keadaan sekolah makin hari jadi makin aneh, men. Kini, menu makanan yang diperoleh para siswa tergantung dari nilai yang mereka dapat. Saat itu, Haesung nelpon Yujung, terus Yujung ngejelasin semuanya ke Haesung tentang apa yang terjadi di sekolahan. Namun, tanpa Yujung sadari, Yena diam-diam nguping obrolan itu. Nah, karena tim 4 udah resmi dibubarin, mereka pun pindah markas ke rumah Haesung nih. Saat itu, Haesung nunjukin buku catatan histori DPS yang dikasih Bu Su'a semalam. Jadi, dulu pembimbing DPS tuh bernama Pak Jaeyong. Dan ternyata Pak Jaeyong ini adalah nama samaran ayah Haesung pas lagi nyamar di Byungmun High School. Di buku itu ada beberapa cerita misteri horor yang salah satunya berkaitan dengan komputer di ruang kosong, men. Tapi Haesung berpikir cerita-cerita itu cuma omong kosong dan tujuannya untuk mempersulit Myungju mencari emas yang disembunyikan. Setelah Haesung mikir lagi tentang kode lirik yang diberikan Bu Su'a kemarin, akhirnya dia menyadari manik-manik yang dimaksud merujuk pada sosok Byungmun yang membuat Haesung kepikiran dengan sebuah patung Byungmun. Dan saat itu juga Haesung langsung pergi ke sekolah untuk memeriksanya. Saat itu Haesung menyamar sebagai kurir makanan dan Bu Su'a langsung menyadarinya. Dengan kode-kode tersirat, mereka pun memeriksa patung Byungmun bersama-sama. Dan bener aja, di sana tersimpan sebuah rahasia, men. Namun tiba-tiba, kepala sekolah datang dan langsung mencurigai Haesung yang sedang menyamar. Untungnya, Haesung berhasil kabur setelah Bu Su'a ngebantu dengan menutup mata Pak Kepala Sekolah. 사람이 정말
Esoknya, Myungju yang sebelumnya berencana untuk menyingkirkan Bu Sua kini mulai melancarkan aksinya. Yang mana saat itu seluruh siswa tiba-tiba dapat pesan yang sama yang berisi sebuah skandal percintaan guru dan murid antara Bu Sua dan si kampret Haesung. Gara-gara itu, semua mata menatap aneh pada Bu Sua. Hingga kemudian Jaemun datang dan berniat menyeret paksa Bu Sua ke kantor Myungju, men. Namun tiba-tiba Haesung datang menerobos ke dalam kelas dan langsung mengusir Jaemun secara halus, men. Jadi maksud kedatangan Haesung adalah untuk mengklarifikasi isu yang beredar. Haesung emang ngebenerin hubungannya dengan Bu Sua dan ngejelasin kalau dia bukanlah siswa SMA, melainkan pria 31 tahun. Ya namanya juga buaya ya kan, pasti ada aja akalnya. Dia ngaku kalau selama ini dia masuk sekolah untuk mendapatkan ijazah paket C. Alasannya karena selama ini dia telah menjadi tentara cadangan yang putus sekolah. Meski yang dikatakan adalah bualan semata, tapi Haesung juga menyampaikan satu kebenaran. Dengan jujur, dia mengungkapkan kalau dia bener-bener demen sama Bu Sua. Suasana yang awalnya haru kini menjadi bahagia menyertai perasaan Haesung. Di sisi lain, kehadiran Haesung membuat Myungju nggak bisa berbuat banyak. Dia juga nggak habis pikir kok bisa Haesung satu langkah lebih dulu darinya. Nah, karena tadi malam di ruangannya cuma ada 3 orang, kalau bukan Jaemun bisa dipastikan pelakunya adalah Yena, anaknya sendiri. Dan faktanya, emang Yena yang ngebocorin rencana pemecatan Bu Sua tersebut kepada Haesung setelah nggak sengaja mengetahui rencana itu. Dan mindahin sekolah Yena ke luar negeri, men. Di tempat lain, Haesung bilang ke rekan-rekannya kalau dia berencana menyerbu Byungmun High School malam itu juga sebelum Myungju bergerak lebih dulu. Tapi masalahnya, mereka nggak punya cukup pasukan hingga akhirnya fakta mengejutkan pun terungkap. Ternyata nih men, ibunya Bu Sua ini memiliki masa lalu yang kelam sebagai mantan ketua geng legendaris. Dan yang mengejutkan lagi, sampai saat ini anggota aktifnya masih patuh kepada dirinya. Setelah mendapat bala bantuan, malam itu juga Haesung dan geng tersebut memblokir jalan masuk aula sekolah yang ngebikin Jaemun gak bisa berkutik lagi. Haesung juga beralasan ke Myungju kalau ini adalah perintah NIS untuk menyelidiki sekolah tersebut karena ada mata-mata Korea Utara yang bersembunyi di sekolah. Padahal saat itu Yonghun lah yang menyamar jadi mata-matanya. Nah, karena gak punya pilihan lain, Myungju sama Jaemun milih mundur sementara Haesung mulai mengungkap rahasia patung Byungmun dan menemukan sebuah pintu di lantai. Setelah memasukinya, bukannya nemuin emas nih men, tapi Haesung malah nemu kerangka tubuh manusia. Dan ternyata itu adalah tulang belulang mendiang ayahnya sendiri. Gak lama, pasukan Myungju datang nih men. Tapi karena gak pengen terjadi pertumpahan darah, dengan terpaksa ibunya Bu Sua menarik mundur pasukannya. Dan gara-gara itu Yonghun gak terima karena udah capek-capek nyamar, Ansuk malah nyerah gitu aja. Abis itu Myungju pergi ke ruang tempat Haesung berada dan langsung kehilangan akal sehat gara-gara gak nemu emas sedikit pun. Meski Haesung gak nemuin emas-emasnya, Haesung ngerasa lega karena bisa memakamkan sang ayah secara layak setelah 20 tahun pencarian. Tapi karena situasi pemakamannya gak biasa, gak ada satu orang pun yang menghadiri upacara pemakaman tersebut. Bahkan Bu Sua sampai bingung harus ngapain dan cuma bisa nemenin Haesung doang men. Namun yang tak diduga, teman sekelas Haesung tiba-tiba datang dan dengan sukarela memberikan penghormatan terakhir kepada ayah Haesung. Ngelihat hal itu, Haesung seketika terharu sebab hal tersebut sangat berarti baginya. Tapi di balik itu semua, Haesung juga masih bertanya-tanya kenapa kerangka tubuh ayahnya bisa ditemukan di tempat kayak gitu dan juga ada sebuah peluru yang bersarang di antara tulang belulang ayahnya. Dari sinilah Haesung akhirnya berpikir mungkin ada seseorang yang telah mengedor ayahnya itu. Sampai gak lama, Ansuk akhirnya tiba sambil ngebawa hasil pemeriksaan peluru yang Haesung temukan tadi. Hasilnya, jenis peluru tersebut berasal dari pistol yang biasa digunakan oleh agen NIS 20 tahun lalu.
Dan kalau diinget-inget nih, dulu Pak Direktur pernah ngelapor menembakkan pistolnya, tapi yang aneh gak ada keterangan siapa yang jadi target atau korbannya. Dari sinilah mereka mulai menduga, apa jangan-jangan Pak Direktur lah yang telah menghabisi ayah Haesung. Sementara di tempat lain, Myungju jadi kayak ODGJ gara-gara dia gak bisa nemuin emas-emas peninggalan leluhurnya, men. Dan karena otaknya udah agak miring kali ya, dia malah mikir kalau Haesung telah menyembunyikan emas 10 ton tersebut dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, Myungju nyuruh Jaemun buat nyulik Haesung supaya bisa diinterogasi tentang keberadaan emas-emasnya itu. Sementara Haesung yang curiga berniat pergi menemui Pak Direktur sambil membawa pistol buat nanyain tentang kematian ayahnya. Bu Sua yang mengetahui hal itu pun langsung ngasih tahu tim 4 dan dengan cepat mereka menyadari apa yang akan dilakukan oleh Haesung. Setelah mengetahui kamar hotel Pak Direktur menginap, Haesung pun menodongkan pistolnya terus nanyain tentang kematian ayahnya. Namun saat itu dia dihentiin oleh anggota MIS yang lain, tapi kebetulan rekan-rekan Haesung juga datang tepat waktu. Otomatis kerusuhan pun tak terhindari. Setelah berhasil lolos, tim 4 ngumpul di rumah Haesung nih ceritanya. Saat itu sempat terjadi aksi saling tuding dan menyalahkan gara-gara salah paham terhadap rencana Haesung. Padahal sebenarnya Haesung cuma menggertak Pak Direktur supaya bisa mengkloning HP-nya. Karena dia berpikir Myungju juga berkaitan dengan kematian ayahnya. Dan kalau diingat-ingat lagi, bisa jadi Myungju lah yang mengirim ayahnya untuk menyamar di Byungmun High School melalui antek-anteknya, yaitu Pak Direktur mereka saat ini. Persis kayak yang dialami sama Haesung kemarin. Dan dari kloningan HP tersebut, Haesung berharap bisa mendapatkan sebuah petunjuk, men. Hingga di keesokan harinya, di sekolah, semua warga digegerkan dengan ketidakwarasan Myungju yang tiba-tiba menaikkan biaya sekolah sampai 50%. Tujuannya supaya Myungju bisa mempercepat pembangunan kota pendidikan impiannya. Namun, layaknya pahlawan bernyali tinggi, Bu Sua nyamperin Myungju untuk memprotes semua keputusan yang gak masuk akal ini. Gak berhenti di situ aja, men. Abis itu, Bu Sua pergi ke kantor yayasan buat laporin tindakan Myungju itu. Hingga di malam harinya, giliran Pak Direktur yang nyamperin Myungju di rumahnya buat ngasih tahu tentang peluru yang ditemukan Haesung kemarin. Tanpa mereka sadari, Haesung menyadap obrolan tersebut lewat HP Pak Direktur. Dan muak dengan sikap Myungju yang selalu egois, Pak Direktur akhirnya mengungkapkan fakta yang sangat mencengangkan, men. Jadi gini, 20 tahun lalu Pak Direktur ini menyeret ayah Haesung ke hadapan Myungju dan memaksanya agar ngasih tahu lokasi emas peninggalan leluhurnya. Ternyata saat itu ayah Haesung diam-diam telah memecahkan semua misterinya. Namun penyelidikannya berakhir sama kayak Haesung, yang mana sang ayah gak nemuin emas sedikit pun di ruangan tersembunyi yang ada di bawah patung Byungmun. Tapi Myungju gak percaya gitu aja dan ngancem bakal nyentuh Haesung. Gara-gara itulah keadaan jadi tak terkendali karena Myungju tiba-tiba merebut pistol Pak Direktur dan menekan pelatuknya. Setelah mendapat luka serius, ayah Haesung kabur dan bersembunyi di ruang rahasia tersebut yang saat itu gak ada satu orang pun yang mengetahui tempat ini. Karena tubuhnya terluka dan peluru bersarang di tubuhnya, akhirnya ayah Haesung pun mengembuskan nafas terakhirnya di tempat itu, men. Dan karena itulah Pak Direktur kesel sama Myungju dan ngancem bakal ngebongkar fakta tersebut menggunakan bukti lain yang diam-diam telah dia persiapkan. Mengetahui hal tersebut, Haesung pun langsung memanfaatkan situasi dengan mengajak Pak Direktur ketemu di sebuah tempat. Tapi secara mengejutkan, pas Haesung nyamperin mobil Pak Direktur, ternyata Pak Direktur udah dalam keadaan terluka parah. Dan seperti yang bisa kita duga bersama, semua ini bagian dari rencana Myungju dan Haesung telah masuk ke dalam perangkapnya. Sebab pas udah sadar, Haesung langsung dikepung oleh para polisi karena diduga sebagai pelaku yang menghabisi Pak Direktur. Gara-gara itu, media mulai ramai memberitakan kasus Haesung, sementara rekan-rekan Haesung pergi ke rumahnya untuk mencari petunjuk tentang apa yang terjadi. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa semua ini adalah ulah Myungju. Namun gak lama polisi datang dan langsung menyita semua barang bukti, men.
Dari sini kita jadi tahu kalau kekuasaan Myung-ju bener-bener gak ada batasnya. Buktinya para oknum polisi seperti mereka bisa diperalat kayak gini. Terus dengan santainya Myung-ju menemui Haesung di ruang interogasi dan tanpa basa-basi menanyakan emas-emas yang telah Haesung sembunyikan. Ngedenger itu Haesung gak habis pikir, kok bisa-bisanya loh Myung-ju mikir kalau dia nyembunyiin emasnya. Dan parahnya lagi, Myung-ju yang udah terlalap pada obsesinya mengancam akan mencelakai orang-orang terdekat Haesung. Oleh karena itu, Myung-ju ngasih waktu buat Haesung mikir sebelum mengambil keputusan. Dan setelah itu, Haesung pun dibawa keluar untuk dipindahkan ke sel tahanan, men. Di momen inilah, Haesung menunjukkan kebolehannya sebagai agen intelijen untuk meloloskan diri. Hingga akhirnya, aksi tersebut berujung pada kecelakaan. Dengan tenaga yang tersisa, Haesung berjalan menuju telepon umum untuk meminta pertolongan ke Bu Su-ah. Tapi belum sempat ngasih tahu alamat keberadaannya, Haesung udah terkapar tak berdaya, men. Mengetahui Haesung dalam bahaya, Bu Su-ah pun langsung nyamperin Haesung di alamat GPS HP Haesung. Dan setelah berhasil nemuin Haesung, Bu Su-ah ngerawat dia di hotel gara-gara statusnya yang masih buronan. Hingga di pagi harinya, Haesung yang udah pulih ngasih tahu men bahwa pelaku yang ngabisin ayahnya tuh Myung-ju. Sedangkan Myung-ju sendiri udah ngedengar kabar Haesung yang berhasil kabur dan saat itu dia juga dapat surat pemecatan dari pengurus yayasan Byungmun High School berkat laporan dari Bu Su-ah kemarin. Setelah dipikir-pikir sama Haesung, Bu Su-ah sama teman-teman sekelasnya pasti jadi target kejahatan Myung-ju selanjutnya. Namun karena statusnya masih buronan, Haesung nyuruh teman-temannya datang ke tempat itu. Dan setelah mereka kumpul, masalah baru kembali muncul karena mereka nggak punya senjata apapun buat nyerang Myung-ju. Apalagi flash disk berisi bukti telah disita oleh polisi kemarin. Disinilah Myung-ju menunjukkan keahliannya sebagai anggota NIS yang ternyata dia sempat mengcopy data dengan flash disk lain, terus nyembunyiin flash disk itu di balik bantal kursi Haesung. Berkat aksi itulah semua orang pun terkagum-kagum, men. Setelah mendapat sedikit senjata, saat itu juga mereka berencana mengungkap kebusukan Myung-ju. Namun apesnya, si pemilik hotel menyadari jika buronan yang dicari tengah menginap di hotelnya. Tentu aja, gak lama polisi datang dan dengan terpaksa Haesung sama Bu Su-ah harus kabur duluan demi melanjutkan misi. Sementara Ansung dan yang lain menghambat para polisi dengan sekuat tenaga. Pas udah di luar, Haesung minta Bu Su-ah untuk ngelindungin murid-muridnya di sekolah, sementara dia sendiri akan mengalihkan perhatian polisi. Di tempat lain, Myung-ju pergi ke kantor utama yayasan Byungmun High School untuk memenuhi panggilan pembina dan pengurus yayasan, men. Di sini, Myung-ju memperlihatkan powernya dengan bilang dia bersedia mengundurkan diri asalkan 3/4 murid Byungmun High School mengajukan petisi. Hingga malam tiba, Haesung yang masih dalam pelarian memutuskan untuk mempertaruhkan keberuntungan dengan menemui ketua tim 1. Saat itu, Haesung langsung ngasih tahu kebenarannya dengan bukti flash disk yang tersimpan di kursi rumahnya. Alhamdulillahnya, ketua tim 1 masih mau menegakkan keadilan, tapi dia nggak bisa ngebantu Haesung buat ngebersihin namanya. Setelah dirasa cukup bukti, akhirnya Haesung pun mengakhiri pelariannya dengan menyerahkan diri ke kantor polisi, men. Ternyata bukti rekaman tersebut juga membuktikan kasus lain tentang meninggalnya Pak Direktur yang didalami oleh Myung-ju. Otomatis nama Haesung pun akhirnya bersih kembali dan kini dia bisa bergerak dengan leluasa. Bahkan dia juga mengancam petugas polisi yang menjadi antek-antek Myung-ju biar nggak macam-macam lagi sama dia. Sementara di Byungmun High School, Bu Su-ah menghadapi Myung-ju tanpa rasa takut dengan menunjukkan aksi protesnya lewat tulisan yang dia buat, men. Ngelihat itu, Myung-ju pun berubah pikiran dan ngebatalin niatnya untuk menaikkan biaya sekolah 50%. Tapi syaratnya, Bu Su-ah harus keluar dari Byungmun High School. Namun demi melindungi murid-muridnya, tanpa ragu, Bu Su-ah pun mengiyakan syarat Myung-ju itu. Tapi ternyata obrolan itu didengar Yu-jung secara diam-diam. Gak lama, Myung-ju ngumpulin murid-muridnya terus mengumumkan kalau dia ngebatalin kenaikan biaya sekolah supaya dapat dukungan dan gak jadi mundur dari jabatannya. Namun tiba-tiba Yu-jung speak up ngasih tahu ke semua orang tentang Bu Su-ah yang resign gara-gara ancaman dari Myung-ju.
Semua murid pun kompak menuntut Myungju mundur dari jabatannya. Nah, karena udah kepepet, Myungju ngelakuin hal yang di luar Nurul men, dengan menyiram semua orang sama bensin dengan maksud mengakhiri hidup bersama-sama. Untungnya Haesung datang di waktu yang tepat, tapi Myungju malah memperkeruh suasana setelah mendapat pistol dari Haesung. Gak lama Yena datang tuh, yang bikin Myungju merasa malu setelah menunjukkan sisi dirinya yang kayak gini. Karena gak mau membahayakan anaknya, Myungju berniat mengakhiri hidupnya sendiri, tapi Bu Suah langsung mencegahnya. Dengan sigap, Haesung pun mencegah terjadinya kobaran api dan berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di tempat itu. Akhirnya, Myungju sama Jaewon ditangkap pihak berwajib dan saat itu juga penyakit Haesung kembali kambuh men. Namun alhamdulillahnya setelah diperiksa, Haesung cuma mengalami gegar otak ringan. Tapi Jaewon yang lagi menjalani proses pemeriksaan membuat semua berjalan rumit karena dia mengakui semua tindak kriminal ini adalah ulahnya dan Myungju gak terlibat apapun. Mengetahui hal tersebut, Haesung pun menemuinya terus bilang kalau dia tahu alasan Jaewon membela Myungju mati-matian kayak gini. Jadi, dulu Jaewon adalah seorang yatim piatu men, dan pas berusia 9 tahun, dia diadopsi oleh keluarga Myungju. Karena itu, Jaewon menganggap keluarga Myungju adalah penyelamat hidupnya. Meski begitu, Haesung juga ngingetin kalau Jaewon juga harus mikirin perasaan Yena yang sedang terpuruk saat ini. Oleh sebab itu, Haesung minta Jaewon agar memberikan kesaksian sejujur-jujurnya demi kebaikan Yena. Singkat cerita, hari sidang pun tiba. Saat itu, akhirnya Jaewon memberikan kesaksiannya dengan jujur sejujur-jujurnya dan mengungkap semuanya. Yang mana Myungju emang dalang dari kematian ayah Haesung, Pak Satpam, sekaligus Pak Direktur NIS sendiri. Ngedengar itu, tentu aja Myungju gak terima dan marah-marah. Dan berdasarkan dari kesaksian Jaewon, hakim akhirnya memutuskan untuk menghukum Myungju penjara seumur hidup. Hari-hari pun berlalu begitu kenceng. Kini Haesung berpamitan ke teman-temannya, tapi teman-temannya malah nyuekin Haesung tuh. Pas Haesung melangkah pergi, semua murid pun menerbangkan pesawat kertas sebagai tanda salam perpisahan. Nah, pas udah di rumah, Haesung mulai ngeberesin barang-barang peninggalan ayahnya nih men. Saat itu dia teringat kenangan masa kecilnya di mana sang ayah bilang kalau dia menyimpan hadiah untuk Haesung dengan cara mengikuti petunjuk bintang utara. Dan begitu Haesung menelusurinya, dia pun kaget karena selama ini emas peninggalan Byungmun ada di dalam rumahnya sendiri. Jadi sang ayah ngasih hadiah tersebut dengan maksud supaya Haesunglah yang berhasil menyelesaikan misi itu. 5 tahun pun berlalu. Kini Haesung dan yang lain mulai menjalani hidup dengan jalan yang berbeda-beda. Yujung mengikuti jejak sang ayah dan kakaknya dengan mendaftar jadi anggota NIS, sementara sang ayah kini udah jadi direktur NIS. Sedangkan Bu Suah akhirnya menjadi guru tetap dan berhasil memenuhi janjinya kepada murid pertamanya. Berita baiknya lagi, sampai saat ini Yena masih berhubungan baik dengan Yujung dan kini Yena menjalani hidup dengan apa yang bisa membuatnya bahagia men. Sedangkan Yonghun mulai menyerah ngejar-ngejar Mijung, tapi lucunya sekarang malah Mijung yang kepincut sama ketampanan Yonghun. Seolah gak mau kalah, kini akhirnya Haesung ngelamar Bu Suah untuk menepati janji masa kecilnya dulu. Entah berapa ton emas yang telah ditemukan Haesung, tapi baginya semahal apapun emas tersebut gak ada yang lebih berharga dari keluarga dan juga teman-temannya. Namun penyawaran Haesung gak berhenti sampai di situ aja men, karena kini dia mendapatkan sebuah misi baru untuk menyamar sebagai seorang guru. Sampai tiba-tiba tamat. Ending yang menyamarkan. Oke, seperti janji Nema tadi, Nema bakal nyebutin atu-atu para Balsumers elit yang udah sudi bergabung di story Nema. Ada Bento WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bungtel, Anasi, Nana, Alex Peter, Ziti Botti, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J. Maling Konor, Aca, Rachel Tobi Pontoh, XG Gius, Azhar Mohd Azhar, Faren Fans Halten Saren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes
Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nobi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febri 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Exis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter, PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Vele, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Rem Ayot Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirai, Jumke, Sivo Shiva, Zikri 2 Aja, Sukresno Deka, Ono Derasu, M. Wildan Yusufi, Onggo Priyonggo, Nurmanto Hussein, Emmanuel WK, Dik Andrian, M. Yusufa, Bima Prasetyo, Miki Kuza, Tina Jati, Fandi TW, Barkah S. Jojo, Zaki, MF Andrian, Rizky Xiaomi, Hai Channel, Desta Pandi, Toto Wibowo, Bugis Ulah, Adel Adam Simanulang, Icang Cangcut, Rian Hotel, Kukang, Dedi Sihombing, Bayu Kepri Ando, Haris PGN 01 spasi 01, Ikhtas Abdul Ar-Rashid, Ricardo, Benny Chong, Bernard Le, Ida Nisti, Sar Ihsan, Putra Erna, Martin Dirga Trans, Robi Sodikin, Ikhwan Suwarso, Putra Nasrisah, Henry Awan, Muhammad Wahyu, Fadlan Firdaus Zaman, RX King, Rose Yus, Amput Iyut Gua, Wahyudin Saleh, Aris Munandar, Sulfikar Salu, Jepri Putra, Akira Kunz X, Balkis Humayroh, Halo Adi, Buzel, Angga Akbar, Yusuf Aditya, IR Prime Tyson, Ersyadan Dika, Dava Hadiatul Ada, Opan Sopandi, Ram Fauzan, Christian, Edi Suhardi, Wafik Sultan, Panji BGS, Raihan Nastiar, Atan Len, Termawan, Wahid Iskandar, Kok Noname, Ongo Udin Mas, Leo Liefde, Feli Za, Suhartono Dayanto, Apri Adriansyah Amar, Rel Parel, Enggar Gemilang, Firdaus Mahmud, Igol NVR, Syahrul Iman, BG Asrul Z, SFA Premium, Davi Pikar, David Sihol Sigiru, Sahat Raka Maruli Sihombing, Abdurrahman Zain, Ayoyi Pajam 88, M. Cangkul, Zaki Maulana Afriza, Akmal Rizal, M. Arim HFZ, Paul Sinaga, Dilon Tania 12, Mohdasri 21, Bangkali. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.